Teman-teman Jakers, selamat berjumpa dalam Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jakers? Semoga sehat, sejahtera selalu, jiwa dan raga. Bersama-sama saya selama 10 menit, saya siap menemani Anda kulineran lintas budaya. Dari Indonesia sampai Taiwan, dari nasi Padang sampai bubble tea. Hari ini temanya adalah kulineran halal di Taiwan, teh Taiwan vs teh Jawa, dan fenomena gula berlebihan di Indonesia. Hari ini tema untuk jelajah kuliner adalah kuliner halal di Taiwan, teh Taiwan vs teh Jawa, dan fenomena gula berlebihan di Indonesia. Jangan panik dan harap tenang ya, ini bukan kuliah kesehatan kok. Kita bahas sambil santai, tapi tetap melek informasi. Makan halal di Taiwan bisa banget. Kalau Anda baru pertama kali ke Taiwan, biasanya langsung muncul pertanyaan klasik. Makan apa ya? Ada halal nggak? Jawabannya ada, dan makin banyak. Tapi memang harus tahu triknya. Nah, ada beberapa tips mencari kuliner halal di Taiwan. Pertama, kita cari logo halal. Di situ ada logo bertuliskan Halal Certification Taiwan. Nah, biasanya ada di restoran Timur Tengah, masakan India, Pakistan, dan sebagian restoran lokal Taiwan yang bekerja sama dengan komunitas Muslim. Dan ada juga kalau Anda tidak melihat ada logo Halal Certification Taiwan, maka Anda bisa mencari restoran vegetarian Taiwan. Dan itu pasti halal dan pasti tidak ada dagingnya, banyak sayur-sayurannya. Yang kedua, andalan semua perantau yaitu makanan Indonesia. Mulai dari warung kaki lima sampai restoran besar, banyak kok yang sudah punya sertifikat halal. Jadi kalau kangen soto, bakso, atau bahkan ayam penyet, mudah dicari. Yang ketiga, street food Taiwan yang aman untuk Muslim. Misalnya, Chong You Ping, yaitu kue bawang yang digoreng dan kadang-kadang dibakar, itu tidak ada dagingnya. Dan tentu saja minyaknya juga kita bisa tanyakan apakah minyak vegetarian. Dan juga toujiang susu kedelai. Ya, kalau takut Anda bisa membeli versi yang tawar. Biasanya minuman-minuman pasti tidak mengandung daging. Dan mantou tentu saja tidak ada dagingnya. Lalu sweet potato fries yaitu ketela goreng. Lalu youtiao yaitu cakwe, asal minyaknya vegetarian. Ya, sejauh sepengetahuan saya, menggoreng biasanya selalu menggunakan minyak sayur dan sudah tidak ada lagi yang menggunakan minyak hewan. Ini penting sekali untuk bertanya, minyak dan kaldu apa yang dipakai. Walaupun kelihatannya tidak ada daging, tetapi mengapa tidak kita tanya dulu kepada penjualnya, minyak dan kaldu apa yang dipakai, atau lebih baik berkata dulu, saya beragama Islam. Orang Taiwan ramah, jangan malu bertanya. Nah, sekarang kita singgah ke bagian teh. Teh Taiwan vs teh Jawa. Dua dunia, satu gelas. Nah, sekarang kita masuk ke topik favorit teh. Kalau Indonesia punya warisan teh yang wangi, teh Jawa, teh Sumatera, maka Taiwan punya budaya teh yang sangat serius, bahkan cenderung sakral.
teh Taiwan itu bisa dikatakan seni. Maka banyak orang mengatakan seni minum teh. Jadi biasanya mengatakan cai, seni minum teh, dan memang ada seninya dan tidak hanya begitu diseduh, dan kadang-kadang harus kursus bagaimana cara menyeduh teh dan ada alirannya. Wow, menarik bukan? Nah, ada berapa banyak jenis teh? Sebenarnya banyak sekali. Yang paling sering kita temukan adalah oolong, tie guan yin, tong ting, lalu alisan, high mountain tea, dan masih banyak lagi. Seperti yang pernah saya perkenalkan di Jelajah Kuliner, Oriental Beauty adalah teh yang disukai orang-orang Inggris. Nah, cara menyeduh teh Taiwan ini detail sekali. Gram, suhu, waktu semua dihitung. Ya, tapi untuk gramnya kadang memang menggunakan pandangan mata kita. Kalau sudah terbiasa, maka akan tahu kira-kira berapa. Ya, sejauh ini saya belum pernah melihat ada ahli penyeduh teh yang ada timbangannya di sampingnya. Ya, cukup mereka kira-kira, tapi selalu pas sekali rasanya. Nah, bagaimana hasilnya? Wow, wangi, lembut, ada aftertaste floral, rasa harum bunga di lidah kita. Nah, bagaimana dengan teh Jawa? Teh Jawa itu mempunyai kesan sebuah rumah. Saya selalu bilang teh Indonesia punya karakter hangat, manis, dan akrab. Semuanya memberi rasa pulang kembali ke kampung halaman. Apakah bedanya teh Jawa, teh Indonesia dengan teh Taiwan? Bisa saya katakan di Taiwan teh hampir selalu tanpa gula. Kalau di Indonesia hampir selalu pakai gula dan kadang kebanyakan gula. Budaya gula berlebihan kok bisa sebanyak itu? Sering orang-orang asing bertanya seperti ini. Beberapa waktu lalu saya baca di Threads, ada satu keluarga Indonesia, 4 orang menghabiskan 2 kilogram gula dalam 2 minggu. Atau lebih banyak karena saya agak lupa-lupa ingat, intinya adalah mengonsumsi banyak gula. Jadi kita patokkan 2 kilo. 2 kilo teman-teman, kalau dibagi rata satu orang minum hampir 70 gram gula per hari. Padahal WHO merekomendasikan sekitar 25 gram per hari. Wow, ngeri sekali bukan? Dan juga kaget. Coba Anda menghitung-hitung berapa gula yang Anda pakai setiap hari atau berapa hari sekali membeli gula dengan berat berapa. Ternyata pemakaian gula yang banyak ini merupakan fakta yang banyak terjadi di keluarga-keluarga di Indonesia. Mengapa bisa begini? Karena teh harus manis, kopi harus manis, jus harus manis, minuman kemasan ada gula tersembunyi, bahkan sambal botol ada banyak gulanya. Benar-benar gula di mana-mana. Ya, saya bukan anti gula, tapi perlu sadar gaya hidup manis itu efeknya panjang, mulai dari kelelahan, diabetes, sampai jantung. Di Taiwan, budaya minum tanpa gula membantu masyarakat lebih hemat gula tanpa terasa. Itulah perjalanan kuliner kita hari ini. Semoga setelah episode ini teman-teman berani mencoba kuliner Taiwan dengan aman dan juga mengurangi gula. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajah rasa budaya dan cerita dari balik panci dan gelas. Salam dari Dapur Dunia, saya pamit dulu. Sampai jumpa.